Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelum Fauziani dengan NIM 1907229. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kesetimbangan kimia, jadi masih ingatkah kalian tentang materi reaksi kimia? Reaksi kimia merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat bereaksi atau disebut dengan reaktan menjadi zat yang direaksikan atau disebut dengan produk. Nah, jadi reaksi kimia dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu ada reaksi reversibel dan ada reaksi irreversibel. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi reversibel? Reaksi reversibel merupakan reaksi yang terjadi bolak-balik atau reaksi yang dapat kembali. Sedangkan reaksi irreversibel yaitu reaksi yang tidak dapat kembali. Nah, teman-teman semuanya, kita telah mengetahui pengertian dari reaksi reversibel dan irreversibel. Tahu nggak contoh dari reaksi reversibel dan irreversibel? Contoh reaksi reversibel sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita membuat es batu. Kita buat es batu, mula-mula kita masukkan air ke dalam kulkas, kemudian lama-kelamaan dia akan berubah menjadi padat. Nah, setelah kita keluarkan dari kulkas, dia akan mencair kembali. Itulah yang dimaksud dengan reaksi reversibel, yaitu reaksi yang dapat balik. Sedangkan contoh untuk reaksi irreversibel, yaitu reaksi yang tidak dapat balik, yaitu contohnya seperti saat kita membakar kayu bakar atau membakar kertas. Pada saat membakar kayu bakar, mula-mulanya kayu tersebut merupakan zat padat. Setelah dibakar, dia berubah menjadi abu. Setelah dia menjadi abu, maka dia tidak dapat kembali lagi seperti kayu bakar, seperti kayu yang sebelum kita bakar. Itulah yang dimaksud dengan reaksi irreversibel, yaitu yang tidak dapat kembali. Jadi, sekarang kita masuk ke kesetimbangan kimia. Nah, pada saat kita dengar kesetimbangan kimia, pasti ada terjadi reaksi kesetimbangan. Tahu nggak kalian apa itu reaksi kesetimbangan? Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel yang terjadi pada suatu zat. Nah, yang dimana reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik tersebut terjadi antara reaktan dan produk. Reaktan dapat menjadi produk dan produk dapat kembali lagi ke reaktan. Kebiasaannya terjadi pada sebuah wadah yang tertutup. Seperti pada saat kita memasak air. Pada saat memasak air, airnya kita taruh ke dalam panci. Setelah itu, lama-kelamaan ketika dipanaskan, maka airnya akan menguap ke tutup panci. Setelah lama-kelamaan, air yang menguap kepada tutup panci akan jatuh kembali ke air yang berada di dasar panci. Nah, ketika air yang berada di dasar tersebut lama-kelamaan dia akan menguap kembali ke tutup panci. Nah, itulah yang dimaksud dengan reaksi reversibel, yaitu reaksi bolak-balik dan terjadi secara terus-menerus. Nah, ada juga contoh reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik kesetimbangan kimia terjadi di dalam tubuh manusia, yaitu terjadi di dalam sistem peredaran darah kita, di dalam tubuh kita. Nah, dan juga kesetimbangan kimia juga terjadi pada siklus hujan. Pada saat hujan, kan air yang berada di bumi atau di dalam lautan itu ditarik ke atas karena pantulan sinar matahari. Nah, setelah air itu berada di awan, lama-kelamaan dia akan menggumpal dan setelah lama maka dia akan turun kembali menjadi hujan dan begitulah seterusnya, terjadi secara terus-menerus. Nah, itu merupakan contoh dari kesetimbangan kimia yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, baiklah, selanjutnya reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan terjadi pada reaksi reversibel. Reaksi reversibel itu dapat ditandai dengan tanda panah ke kiri dan ke kanan yang terjadi pada reaktan dan produk. Kemudian pada reaksi kesetimbangan akan mengalami kondisi setimbang atau keadaan setimbang. Tahu nggak kalian pada saat apa suatu zat akan mengalami kesetimbangan? Yang pertama, pada kondisi zat antara reaktan dan produk itu sama. Yang kedua, yaitu pada saat laju reaksi reaktan ataupun produk itu sama. Nah, pada saat itulah akan terjadi kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kesetimbangan homogen dan ada kesetimbangan heterogen.
Kesetimbangan homogen itu terjadi pada fasa yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen terjadi pada fasa yang berbeda. Nah, contoh dari kesetimbangan homogen yaitu pada saat pembentukan amonia dengan reaksi N2 gas ditambah 3H2 setimbang dengan 3NH2 gas. Nah, pada contoh tersebut dapat kita ketahui itu terjadi pada reaksi kesetimbangan dengan fasa yang sama yaitu fasa gas. Yang kedua, yaitu terjadi kesetimbangan pada reaksi heterogen dengan contohnya CaCO3 setimbang dengan CaO solid ditambah dengan CO2 gas. Nah, pada reaksi tersebut menggunakan dua fase, yaitu pada fase gas dan fase solid atau fase padat. Nah, selanjutnya yaitu konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsentrasi kesetimbangan atau biasa kita sebut dengan Kc. Yang kedua yaitu ada tekanan parsial atau biasa kita sebut dengan Kp. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsentrasi kesetimbangan Kc. Pada kesetimbangan konsentrasi atau Kc itu zat yang bereaksi hanya pada reaksi larutan dan gas. Sedangkan pada Kp atau kesetimbangan parsial itu yang bereaksi hanya pada fase gas saja. Nah, rumus dari Kc yaitu konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Contoh soalnya, dalam sebuah bejana yang mempunyai volume 1 liter terdapat 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut, yaitu 2NO2 gas setimbang dengan 2NO gas ditambah O2 gas. Dalam keadaan setimbang pada suhu tetap terdapat 1 mol O2. Tentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti tadi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat reaksi kesetimbangannya. Kita tulis dulu reaksinya. 2NO2 gas setimbang 2NO ditambah O2. Di bawahnya kita tulis MBS. Nah, M yaitu yang pertama mula-mula, yang di bawahnya yaitu B bereaksi, di bawahnya lagi S setimbang. Nah, pada saat kondisi mula-mula 2NO2 telah diketahui pada soal yaitu tersedia 4 mol. Nah, kita tulis di sini 4. Dan pada 2NO itu tidak diketahui, kita strip aja, dan O2 juga kita strip. Pada keadaan setimbang diketahui O2 yaitu terdapat 1 mol. Nah, di sini dapat kita ketahui yaitu di sini clue-nya. Nah, pada saat setimbang 1 berarti pada saat bereaksi dia juga 1 karena dia hanya mempunyai 1 koefisien. Nah, sedangkan pada 2NO itu terdapat 2. Kenapa 2? Karena pada saat bereaksi dia ditulis juga 2 karena koefisiennya 2, makanya ditulis bereaksi 2 dan setimbang juga 2. Nah, sedangkan pada 2NO2 itu karena koefisiennya 2, maka ditulis juga pada bereaksi itu 2, maka 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, jadi setelah kita ketahui jumlah mol dari reaksi tersebut, langkah selanjutnya yaitu dengan membuat rumus konsentrasi kesetimbangan, yaitu Kc. Nah, rumus dari Kc yaitu konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi, untuk memasukkan ke dalam rumusnya, maka kita tulis yaitu konsentrasi NO dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena koefisiennya 2. Nah, dikali dengan O2 dipangkat 1. O2-nya pangkat 1. Satunya jadi nggak usah ditulis. Nah, dibagi dengan NO2 dipangkatkan 2. Kenapa 2? Karena koefisiennya 2. Nah, selanjutnya langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi kesetimbangan. Nah, rumusnya yaitu konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi di sini produknya ada konsentrasi NO dipangkatkan dengan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena dia koefisiennya 2. Nah, dan dikali dengan O2 dipangkatkan dengan 1. 1 tidak usah ditulis, jadi O2. Nah, kemudian dibagi dengan
konsentrasi NO2 dipangkatkan dengan 2. Nah, jadi sekarang kita masukkan nilai konsentrasi ke dalam rumus KC. Nah, untuk konsentrasi dari NO2 nilainya sebanyak 2. 2 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 dikali 1. Kenapa 1? Karena jumlah mol dari O2 sama dengan 1. Satunya tidak usah ditulis untuk koefisiennya. Jadi dibagi dengan nilai mol dari NO2 sebanyak 2 mol dipangkatkan dengan 2 karena koefisiennya 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 dikali 1 dibagi 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi untuk soal tersebut nilai tetapan kesetimbangan konsentrasinya sama dengan 1. Nah, jadi teman-teman semuanya, baiklah cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.